Argan mengucek matanya dan membelalakan mata sekali lagi. Sekarang udah malam nah, mau nyari di mana? Pasti udah tutup. Nara melirik jarum jam. Sudah jam 11 malam. Memang jam segini kios-kios yang menjual oleh-oleh khas Purwokerto biasanya sudah tutup. Besok lagi ya. Mas janji, besok bakal nyari semua makanan yang diinginkan Nara. Nara tak tega juga jika meminta Argan keluar malam hanya untuk memenuhi keinginannya. Janji ya, besok beliin, rajuk Nara. Iya, Mas janji. Nara membalikkan badan. Argan memeluk Nara kembali. Mas, punggungnya dielus-elus ya. Pinta Nara. Argan menurut. Tangannya masuk ke dalam baju atasan Nara, lalu mengusap-usap punggung istrinya. Mas, sambil digaruk, agak gatal. Argan lagi-lagi menurut. Ia menggaruk-garuk punggung Nara. Agak ke atas sedikit, ucap Nara. Argan menuruti permintaan sang istri. Nara membalik. Ia membuka kancing bajunya. Gatal di sini. Nara menunjukkan belahan dadanya yang membuat Argan menelan ludah. Sang suami menggaruk belahan dada sang istri pelan sambil sesekali melirik bagian tubuh yang begitu menggiurkan itu. Lalu pura-pura terpejam. Melirik lagi, terpejam lagi, melirik kembali, begitu seterusnya. Kok gatalnya di mana-mana, nah? Apa belum mandi? Nara cemberut. Udahlah, Mas. Masa belum? Habis minta digaruk di mana-mana, Argan melirik dada sang istri lebih lama. Rasa-rasanya ia tergoda untuk memberi kecupan. Namun melihat banyaknya tanda hasil karyanya yang belum memudar, ia mengurungkan keinginannya. Nara membusungkan dadanya, berharap suaminya akan tergoda. Melihat reaksi datar Argan, Nara kesal sendiri. Mas, kok diem aja? Dahi Argan mengernyit. Diam gimana? Dari tadi Mas garukin kamu. Nara mengerucutkan bibirnya. Ih, gak peka. Nara kembali membalikkan badan, memunggungi suami. Argan bingung. Ibarat main game, Nara tak menawarkan jalan keluar, tapi malah melempar kode yang harus dipecahkan. Nah, kok ngambek? Sini, Mas garukin lagi. Apa mau dikecup? Nara yang terlanjur kesal tak juga merespon. Nah, Nara tak tahan juga. Ia berbalik dan kembali menatap sang suami. Mas mah gak peka. Biasanya Mas Argan kalau udah nyentuh dada Nara, pasti berlanjut ke hal lain. Ini Mas datar aja. Apa Nara udah gak menarik? Apa karena berat badan Nara naik? Apa karena perut Nara sudah lumayan buncit, kelihatan gendut, makanya Mas Argan udah gak bergairah lagi lihat Nara? Seketika Argan terbelalak. Kok Nara bilang gitu? Di mataku, kamu tetap menarik, seksi, cantik. Bagaimana mungkin Mas gak tertarik? Tapi tadi Mas Argan datar aja. Padahal Nara udah nawarin dada Nara. Reaksi Mas Argan biasa aja. Malah bilang Nara belum mandi makanya gatal-gatal. Kini Argan mengerti. Nara sengaja menyuruhnya menggaruk belahan dadanya karena ada maksud terselubung. Ia ingin membangkitkan gairah sang suami. Apa memang perempuan hamil itu menjadi lebih sensitif? Mas jelas tertarik. Siapa yang gak tertarik lihat dada istri yang montok dan indah? Cuma Mas kadang takut akan mengganggu janin kalau misal keseringan berhubungan. Dokter kan udah bilang, selama tidak ada masalah, seks aman dilakukan. Lagian kita gak keseringan juga. Udah 3 hari Mas Argan gak nyentuh Nara. Nara sedikit ketus. Argan melongo. Masa 3 hari? Kemarin-kemarin, Mas ngasih tanda di beberapa bagian, tuh masih banyak tandanya di dada. Ia mengingat kembali apa yang terjadi 3 hari yang lalu. Ia baru ingat, 3 hari yang lalu memang tengah sibuk-sibuknya. Banyak urusan kampus yang harus diselesaikan termasuk mengebut koreksi skripsi yang sebelumnya sering tertunda karena ada beberapa seminar yang harus ia hadiri. Pantas saja, Nara senewan begini dan berpikir bahwa ia tak lagi menarik. Meski gak berhubungan, Argan masih sempat memberi kecupan di beberapa bagian tubuh istrinya dan meninggalkan jejak kismark. Sampai lupa 3 hari gak nyentuh Nara. Lagi-lagi bibir Nara mengerucut.
Apa emang bener semakin kesini, suami semakin kehilangan hasrat sama istri sendiri? Kemarin baca curhatan di forum, ada istri yang katanya udah 2 minggu gak disentuh suami, dan curiga suaminya punya wanita lain. Cerocos Nara. Gak semua suami kehilangan gairah sama istri seiring berjalannya waktu. Hingga detik ini, Mas masih tergila-gila sama kamu. 3 hari kemarin jadwal Mas memang lagi padat-padatnya. Kadang banyak juga masalah seks Pak Sutri itu berawal dari keengganan istri yang menolak diajak berhubungan. Jangan cuma menyalahkan dari pihak suami. Untuk kasus kita, itu bukan karena Mas gak tertarik lagi. 3 hari kemarin benar-benar capek, sibuk, dan kadang Mas juga takut akan mengganggu janin. Mas takut kehilangan kontrol, main gulat kayak biasanya padahal ada janin yang harus dijaga. Nara masih saja menekuk wajahnya. Tanpa Nara siap, Argan mendaratkan kecupan di bibir Nara. Rasanya tak puas jika hanya mengecup. Argan mencumbu bibir sang istri lebih dalam dan menuntut. Perlahan, tangan Argan meraih tangan Nara. Sementara bibirnya masih sibuk memagut. Ia turunkan tangan Nara dan menempelkan jari-jari istrinya di sesuatu yang menonjol di balik celananya. Argan melepas ciumannya lalu menatap wajah sang istri yang sudah memerah karena terbakar gairah. Langsung bereaksi kan? Kata siapa Mas gak tertarik lagi? Lihat kamu pakai baju seksi, apalagi nyium kamu. Udah bikin Mas cenut-cenut gak menentu. Langsung bangun. Nara tersipu. Ada kebanggaan tersendiri bisa membangkitkan gairah suami hanya karena berciuman. Bahkan tanpa usaha apa-apa. Seringkali Argan tiba-tiba menyergap dan menginginkannya. Argan kembali mencium bibir sang istri. Lebih panas. Berlanjut menjadi sesuatu yang lebih intim. Tentu saja, ia melakukannya dengan hati-hati untuk menjaga kandungan Nara. Hari ini Nara berangkat ke kampus lebih pagi agar bisa menemui dosen lebih pagi. Rasanya lega jika urusan kampus selesai lebih cepat. Argan juga berangkat pagi. Ada jam kosong setelah mengajar kelas pagi. Sambil menunggu jam mengajar berikutnya, ia berencana untuk membeli makanan yang diinginkan Nara. Ia ingat pesan Nara yang menginginkan getuk goreng Sokaraja dan harus beli langsung di Sukoraja. Satu kecamatan yang lokasinya dekat dari Purwokerto. Padahal di pusat oleh-oleh banyak getuk Sokaraja yang didatangkan dari Sokaraja langsung. Tapi Nara hanya ingin getuk Sokaraja dari tempatnya langsung. Biasanya getuknya lebih hangat karena baru saja diolah. Pertama, Argan membeli jenang jaket di toko oleh-oleh. Selanjutnya, ia menuju pusat mendoan Sawangan yang berlokasi dekat alun-alun. Ia membeli 2 paket berisi tempe mendoan mentah, tepung bumbu, dan kecap. 1 keranjang akan ia berikan pada orang tuanya. Yang membuat mendoan Sawangan begitu terkenal adalah tepung dan kecapnya dibuat homemade dengan cita rasa khas. Irisan tempe mendoannya juga lebih tipis. Argan melirik jam di layar ponselnya. Masih ada waktu ke Sokaraja. Ia melanjutkan perjalanan menuju Sokaraja. Di kecamatan itu banyak berjajar kios yang menjajarkan getuk gorengan Sokaraja beraneka rasa. Ada rasa original, durian, coklat, dan lain-lain. Nara meminta getuk rasa original. Argan menghela nafas lega melirik 3 jenis makanan yang diinginkan istri sudah ada dalam genggaman. Sekarang tiba saatnya mencari buah matoa. Di sepanjang jalan perhatiannya tak lepas dari kanan kiri jalan. Berharap ada yang menjual matoa di tepi jalan. Ia harus segera kembali ke kampus untuk mengisi kelas siang. Sebelum ke kampus, ia menjemput Nara terlebih dahulu sekaligus menyerahkan makanan hasil perburuannya. Barangkali sang istri tidak sabar untuk memakannya. Setiba di rumah, Nara menggelayut manja pada lengan sang suami. Mas, jangan lupa ya, cariin buah matoa. Iya sayang, habis ngajar Mas cari lagi. Moga ada di supermarket atau di swalayan buah dan sayur. Nara tersenyum lega. Setelah Argan kembali ke kampus, Nara segera menggoreng mendoan Sawangan dan melahapnya selagi hangat. Rasanya senang tiada terperi saat melihat aneka makanan yang ia inginkan tersanding di meja.